Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya Iqmal bersama dengan rekan-rekan saya dari kelompok 3, yang dimana kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama saya Muhammad Sarul, Tasri, Nurwanda, dan Kinanti. Di sini kami akan memperkenalkan sebuah inovasi yang kami banggakan, yaitu game cerdas dengan judul Sudoku. Yang dimana melalui presentasi ini kami akan mengajak teman-teman untuk menjelajahi bagaimana game ini tidak hanya menghibur, tapi juga mampu mengasah keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan problem solving. Di dalam presentasi kami ada 3 poin. Yang pertama, pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Saya bahas dari pendahuluan, latar belakang, yang dimana permainan Sudoku adalah teka-teki angka yang telah menjadi populer di seluruh dunia dengan meningkatkan minat masyarakat terhadap permainan ini, yang dimana pengembangan aplikasi web yang memungkinkan pengguna untuk bermain Sudoku secara interaktif menjadi sangat relevan, yang dimana aplikasi ini tidak hanya memberikan hiburan tapi juga melatih kemampuan logika dan pemecahan masalah pengguna dengan memanfaatkan teknologi web, yang dimana aplikasi ini dapat diakses di berbagai perangkat, memberikan kemudahan bagi pengguna untuk bermain kapan saja dan di mana saja. Adapun tujuan dari proyek ini, yang dimana mengembangkan aplikasi web yang memungkinkan pengguna untuk bermain Sudoku dengan antarmuka yang intuitif. Yang kedua, menyediakan fitur untuk memeriksa solusi, memberikan petunjuk, dan meriset permainan. Dan yang terakhir, untuk menciptakan pengalaman pengguna yang menyenangkan dan mendidik melalui permainan Sudoku. Untuk pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya, yaitu Muhammad Sarul. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya, di mana ada manfaat dari aplikasi ini antara lain. Yang pertama, meningkatkan kemampuan logika dan pemecahan masalah pengguna. Yang kedua, menyediakan platform yang menyenangkan untuk berlatih dan belajar Sudoku. Yang ketiga, memfasilitasi aksesibilitas pemain Sudoku di berbagai perangkat tanpa perlu mengunduh aplikasi tambahan. Dan selanjutnya di pembahasan ada struktur proyek. Struktur proyek aplikasi Sudoku terdiri dari beberapa file utama yang berfungsi untuk membangun aplikasi web ini. Yang pertama, indeks PHP. File ini berisi struktur dasar HTML dari aplikasi, termasuk elemen-elemen seperti judul, papan Sudoku, dan tombol kontrol. Yang kedua, script.js. File ini berisi logika permainan, termasuk fungsi untuk menghasilkan papan Sudoku, memeriksa solusi, memberikan petunjuk, dan mereset permainan. Selanjutnya yang ketiga, ada style CSS. File ini berisi gaya dan desain visual dari aplikasi, termasuk pengaturan layout, warna, dan responsivitas untuk berbagai ukuran layar. Yang terakhir, yang keempat itu Sudoku Solver PHP. File ini berisi logika untuk menyelesaikan Sudoku secara otomatis menggunakan algoritma pemecahan. Selanjutnya ada tahapan proyek. Tahapan proyek dalam pengembangan proyek aplikasi Sudoku meliputi: pertama, perencanaan. Perencanaan menentukan tujuan dan fitur yang akan disertakan dalam aplikasi. Terus, perencanaan antarmuka pengguna dan alur permainan. Kedua, Kedua, pengembangan. Kamu pijat sendiri deh ya? Iya. Iya, biar nggak grogi. Selanjutnya ada tahapan proyek. Tahapan proyek dalam pengembangan proyek aplikasi Sudoku meliputi:
Pertama, perencanaan. Menentukan tujuan dan fitur yang akan disertakan dalam aplikasi. Merancang antarmuka pengguna dan alur permainan. Kedua, pengembangan. Membuat fitur HTML untuk struktur aplikasi, pengembangan logika permainan menggunakan JavaScript, dan mendesain tampilan aplikasi menggunakan CSS untuk memastikan responsivitas. Ketiga, pengujian. Menguji aplikasi untuk memastikan semua fitur berfungsi dengan baik. Selanjutnya, memastikan aplikasi responsif di berbagai perangkat dan ukuran layar. Keempat, peluncuran. Meluncurkan aplikasi ke publik dan mempromosikannya kepada pengguna. Selanjutnya, mengumpulkan umpan balik dari pengguna untuk perbaikan di masa mendatang. Kelima, pemeliharaan. Melakukan pembaruan dan perbaikan berdasarkan umpan balik pengguna. Selanjutnya, menentukan fitur baru dan meningkatkan pengalaman pengguna. Terus ada teknologi yang digunakan. Proyek aplikasi Sudoku menggunakan teknologi sebagai berikut. Pertama, HTML untuk struktur dasar halaman web. Selanjutnya, CSS untuk setting dan desain visual aplikasi agar responsif dan menarik. Selanjutnya, JavaScript untuk logika permainan, interaksi pengguna, dan pengolahan data Sudoku. Dan PHP untuk menyelesaikan Sudoku secara otomatis dan mengolah logika server. Selanjutnya ada hasil akhir proyek. Hasil akhir proyek dari proyek aplikasi Sudoku adalah sebuah aplikasi web responsif yang memungkinkan penggunaan untuk pertama, mengakses papan Sudoku yang dapat diisi. Kedua, memeriksa Sudoku yang diberikan oleh pengguna. Ketiga, mendapatkan petunjuk untuk membantu menyelesaikan teka-teki. Keempat, meriset permainan untuk memulai kembali dengan teka-teki baru. Tantangan dan solusi. Tantangan: pengembangan algoritma pemecahan. Mengimplementasikan algoritma yang efisien untuk menyelesaikan Sudoku. Terus, desain responsif. Memastikan tampilan aplikasi berfungsi dengan baik di berbagai perangkat. Terus ada solusi. Menggunakan algoritma backtracking dalam file Sudoku PHP untuk menyelesaikan Sudoku secara otomatis. Terus, menggunakan media query dalam CSS untuk memastikan tampilan responsif di berbagai ukuran layar. Kesimpulan, proyek aplikasi Sudoku berhasil menciptakan platform yang interaktif dan menyenangkan bagi pengguna untuk bermain dan belajar. Dengan fitur-fitur yang disediakan, aplikasi ini tidak hanya menghibur tetapi juga mendidik, meningkatkan kemampuan logika dan memecahkan masalah pengguna. Selanjutnya ada keunggulan proyek. Aplikasi ini menawarkan pengalaman bermain Sudoku yang interaktif dan responsif. Desain yang intuitif memudahkan pengguna dan dari berbagai usia untuk berpartisipasi. Selanjutnya ada pengguna masa depan. Dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan logika dan memecahkan masalah. Menggunakan algoritma AI untuk memberikan saran yang lebih cerdas dan mempersonalisasi. Selanjutnya kita masuk pada tampilan gamesnya. Untuk tampilan game Sudoku terdapat kolom horizontal, kolom vertikal, dan kolom 3x3, di mana setiap kolom itu terdapat ada 9 kotak. Nah, seperti pada penjelasan awal, akan ada angka yang terisi secara otomatis. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal mengisi
kolom-kolom yang belum terisi angka dengan aturan-aturan yang sudah saya jelaskan di awal. Nah, di sini kita bisa masukkan angka yang belum ada pada kolom horizontal maupun vertikal. Kita coba, bisa kita isi dengan angka 2. Nah, kita bisa cek pada kolom horizontalnya, tidak terdapat angka 2 kecuali pada kolom yang kita isi. Kemudian yang vertikalnya, belum terdapat angka 2 kecuali pada kolom yang kita isi. Selanjutnya, kita bisa isi dengan angka 6. Kita bisa cek. Di sini tidak terdapat angka 6 pada kolom horizontal dan vertikal kecuali pada kolom yang kita isi. Selanjutnya, kita isi dengan angka 4. Kita bisa cek. Nah, untuk kolom vertikal dan horizontalnya tidak terdapat angka 4 kecuali pada kolom yang kita isi. Selanjutnya, pada kolom selanjutnya kita bisa isi dengan angka 1. Kita bisa cek bahwa tidak ada angka 1 pada kolom horizontal dan vertikal kecuali pada kolom yang kita isi. Selanjutnya, kita bisa isi dengan angka 9. Nah, bisa dicek lagi bahwa pada kolom yang kita isi tidak terdapat angka 9 pada kolom vertikal. Pada vertikal, kemudian pada horizontal tidak terdapat angka 9 kecuali pada kolom yang kita isi. Nah, untuk yang kolom terakhir kita masukkan saja angka yang belum kita masukkan, yaitu angka 8. Nah, seperti itu. Untuk langkah-langkah pada kolom-kolom selanjutnya juga sama aturannya. Tidak boleh ada angka yang sama pada kolom horizontal dan juga vertikal. Nah, untuk contoh pada kolom horizontal kita sudah isi semua. Sekarang kita akan mengisi pada kolom vertikal. Nah, kita ambil kolom yang sebelah sini. Pada kolom vertikal ini kita akan mengisi angka 4. Nah, bisa kita cek untuk kolom horizontalnya tidak terdapat angka 4 kecuali pada kolom yang kita isi. Kemudian pada kolom vertikal juga tidak terdapat angka 4 kecuali pada kolom yang kita isi. Kolom selanjutnya. Untuk kolom selanjutnya kita bisa isi dengan angka 1. Nah, jangan lupa untuk setiap memasukkan angka kita harus mengecek terlebih dahulu apakah pada kolom horizontal dan vertikal sudah terdapat angka yang kita masukkan atau belum. Nah, di sini kita cek apakah terdapat angka 1 pada kolom horizontalnya. Nah, kita bisa lihat di sini belum ada angka 1, kemudian pada kolom vertikalnya juga belum terdapat angka 1. Nah, untuk jika sudah, kita bisa isi kolom selanjutnya. Untuk kolom selanjutnya kita bisa isi dengan angka 2. Nah, kita isi dengan angka 2. Kita bisa cek pada kolom horizontalnya tidak terdapat angka 2 kecuali pada kolom yang kita isi. Kemudian vertikalnya ada angka 2. Ini ada kesalahan karena saya memencetnya tadi. Jadi di sini kita bisa rubah. Nah, pada kolom ini tidak boleh terdapat angka 2. Jadi angka 2 kita tetapkan pada kolom yang di atas saja. Nah, yang di sini kita bisa hapus atau kita bisa ganti dengan angka yang belum terdapat pada kolom horizontal dan juga vertikalnya. Kita bisa isi dengan angka 5. Nah, kita bisa cek pada kolom horizontal tidak terdapat angka 5 kecuali pada kolom yang kita isi. Selanjutnya juga pada kolom vertikal tidak terdapat angka 5 kecuali pada kolom yang kita isi. Nah, sisanya 2 kolom kita isi, aturannya masih sama. Kita bisa isi dengan angka 7. Nah, kita isi dengan angka 7, kita bisa cek tidak terdapat angka 7
pada kolom horizontal kecuali pada kolom yang kita isi. Pada kolom vertikal juga tidak terdapat angka 7 kecuali pada kolom yang kita isi. Nah, yang terakhir yang belum kita masukkan adalah kolom terakhir, yaitu angka 8. Nah, jadi teman-teman di sini pada kolom horizontal terdapat angka 8, berarti kita sudah melanggar aturan, atau di sini untuk alur permainannya sudah salah pada kolom vertikal ini. Jadi kita bisa ganti angka di sini. Kita cari kolom yang bisa kita ganti. Kita bisa taruh angka 8 di sini agar tidak salah. 8, kemudian di sini 8, kemudian di sini kita masukkan angka 1, kita hapus angka 8-nya, kita masukkan angka 1, kemudian angka 1-nya kita masukkan angka 7. Angka 7, oke. Kita bisa cek mulai dari awal. Tidak terdapat angka 4 pada kolom horizontal dan vertikal. Kemudian kolom ketiga juga sama, tidak terdapat angka 9 pada kolom horizontal dan vertikal kecuali pada kolom tersebut. Kemudian untuk kolom selanjutnya juga sama, tidak terdapat angka 7 pada kolom horizontal dan juga vertikal. Dan kolom selanjutnya juga tidak terdapat angka 2 pada kolom horizontal dan vertikal kecuali pada kolomnya. Kemudian yang selanjutnya tidak terdapat angka 5 pada kolom horizontal dan vertikal kecuali pada kolom yang kita klik. Kemudian aturan yang terakhir ini juga sama. Nah, di sini juga ada solusi jika kita buntu atau tidak tahu lagi angka apa yang mau kita masukkan. Kita bisa mengklik pada bagian dapatkan petunjuk. Kita tinggal klik saja. Oke, jadi ini untuk tampilan game Sudoku yang sudah terisi semua dan sudah benar. Ketika kita mengklik periksa jawaban, maka akan otomatis muncul tulisan selamat Anda telah menyelesaikan game Sudoku. Mungkin sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.